nasta'inu ala umurihi wa bihi wa salatu wa salam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP Kabupaten Sukabumi, Bapak Dr. Andes PHMPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Satualuran, Bapak Haji Budiman SPD, rekan-rekan guru beserta jajaran staf TU SMP Satualuran yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Robi bahwasanya pada hari ini kita telah diberikan izin dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu in-house training tentang implementasi kurikulum merdeka pada tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Satualuran pada tahun ajaran 2023-2024. Dan di sini juga saya mohon izin ingin menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif hasil dari kegiatan guru penggerak pendidikan guru penggerak di tahun 2023 angkatan 9. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, kepada Pak Pengawas, Pak Kepala Sekolah menyempatkan waktunya setidaknya beberapa menit saja. Saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, di sini ada visi calon guru penggerak dan juga prakarsa perubahan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengetahui tentang visi, bahwa visi tersebut itu adalah impian, harapan, dan juga keinginan. Ya, di sini saya membuat sebuah visi insan berkarya. Ini juga saya itu terinspirasi dengan moto sekolah SMP Satualuran, yaitu insani, inovatif, santun, dan islami. Mungkin Bapak Ibu saat kecil, saat waktu anak-anak pernah bermimpi atau memimpikan sesuatu, atau itu disebut dengan cita-cita dan harapan. Nah, harapan di sini bisa tergapai ataupun bisa tidak tergapai, tergantung kita merencanakan dan memproses apa impian kita itu. Nah, sekolah itu juga sama. Ada yang disebut dengan visi. Ya, visi itu adalah harapan, keinginan, ya, tujuan yang ingin dicapai agar sekolah ini bisa berkembang sesuai dengan visi dan misi tersebut. Nah, visi dan misi tersebut itu bisa tercapai manakala perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan ada beberapa elemen yang bisa tergabung, atau misalkan ada campur tangan orang lain, ya, kolaborasi disebut, ya, seperti itu. Nah, di sini insan berkarya itu merupakan pengertian insan itu sudah jelas itu manusia, dan berkarya itu adalah hal yang bisa diperbuat atau juga hasil dari seseorang yang bisa bermanfaat bagi sekolah tersebut. Tetapi insanis berkarya di sini juga merupakan akronim. Saya sengaja membuat visi itu dari akronim supaya mudah diingat. Nah, insan berkarya pertama saya itu terinspirasi dari SMP Satualuran tentang moto SMP Satualuran yaitu insani. Yang kedua, ini merupakan implementasi dari P5, proyek penguatan pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Nah, insan tersebut itulah inovatif, santun, dan berkarya itu adalah kebinekaan global, kolaboratif, adaptif, religius, dan bercahaya. Nah, setelah visi ini saya mempunyai prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah beberapa indikator dari visi tersebut. Inovatif itu dapat diartikan sebagai pembelajaran yang direncanakan oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri
dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan santun tersebut adalah sudah jelas bahwa seseorang kalau untuk mencari ilmu itu mudah, ya, mencari ilmu itu mudah. Tetapi santun di sini adalah karakter. Layaknya seperti sayur tanpa garam, maka hamar, ya, tidak akan terasa. Jadi percuma saja ketika misalnya dimasukkan beberapa sayuran, daging, lauk-lauk di dalam sebuah sayur tersebut, tapi tanpa ada garam, tanpa ada bumbu. Nah, dalam pengetahuan pun demikian, bahwa ketika karakter santun itu tidak ada, musnahlah sudah. Jadi tidak ada artinya. Jadi penguatan karakter itu mungkin antaranya tingkah laku, budi pekerti, halus, diiringi sikap menghormati kepada orang lain, tidak sombong dan sebagainya. Makhluk Allah yang paling ilmunya paling tinggi itu adalah setan, sudah jelas. Ya, karena iblis atau setan itu pernah menjadi pemimpin malaikat. Dia dikeluarkan dari surga karena satu hal, apa? Sombong, karakter yang kurang baik. Itu seperti. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini saya ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dapat diartikan bahwa siswa itu nanti itu bisa menerima segala perubahan dari luar, ya, tetapi tidak meninggalkan dan tidak mengabaikan esensi nilai dari kearifan lokal tersebut. Jadi walaupun budaya luar masuk, tetapi kita tetap mempertahankan kearifan lokal, nilai-nilai luhur budaya tetap kita pegang teguh. Next. Yang selanjutnya kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini saat kita mensukseskan sebuah visi di sekolah, bahwa kolaboratif itu sangat penting sekali. Ya, membangun kerjasama yang sinergis antara warga sekolah dan juga kepala sekolah, guru, ya, terus lagi siswa, orang tua dan elemen stakeholder yang ada di kecamatan yang paling kecil itu harus berbangun dan terjalin. Seperti kemarin kita melaksanakan yang disebut dengan ramah anak. Kita tidak bisa membimbing siswa itu sendiri, ya. Kita membuat program, tetapi siswa juga tidak tidak ada timbal balik atau umpan balik kepada kita, dan juga dukungan dari orang tua dan stakeholder itu tetap harus ada. Kita tidak bisa menjadi single fighter pada hal ini. Yang selanjutnya adaptif. Nah, adaptif di sini yaitu terus berinovasi, ya, terus berinovasi dan juga harus akan adanya perubahan. Ya, ketika ada program-program pemerintah yang diluncurkan, kita harus adaptif, mengikuti alur dan mekanisme dan juga perubahan-perubahan yang ada. Ya, karena di dalam pendidikan itu harus terus berubah. Ya, harus terus berubah seperti tata surya, terus berubah dan berputar. Kalau seandainya itu stagnan, pasti pendidikan itu akan hancur. Ya, jadi kita terus berubah dan berubah. Seperti itu. Yang selanjutnya religius. Nah, religius ini juga merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya, religius yaitu mencerminkan tentang menjalankan ajaran agama sebagai cerminan dirinya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jadi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga sila pertama di Pancasila. Yang selanjutnya bercahaya. Ya, kita sepakat bahwa seorang guru itu pun bisa memberikan bukan hanya mentransfer, ya, tapi mentransfer ilmu di sini sebagai penerang kehidupan, ya, dan juga agent perubahan guru itu. Jadi setiap halaman buku yang dibuka, setiap ilmu yang ditransferkan kepada siswa, kita sepakat bahwa cahaya kehidupan kepada siswa akan saat terjun ke masyarakat tidak akan bermanfaat. Nah, ini adalah beberapa indikator dari visi perubahan dari visi calon guru bergerak yang kemarin saya sempat buat, dan juga prakarsa perubahan tentang pembelajaran diferensiasi. Next.
Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Definisinya itu adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid dan profil pelajaran murid dan dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar. Ini ciri-cirinya: pendekatan yang berbeda, memiliki proses yang berbeda, menghasilkan produk yang berbeda. Contoh pembelajaran diferensiasi yaitu murid dibagi atas beberapa kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan, dan selanjutnya yaitu contoh yang diferensiasi, pembelajaran diberikan secara bersamaan. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi ramah anak, bahwa sekarang itu pembelajaran itu bukan berpusat pada guru, tetapi berorientasi pada siswa. Ya, Pak Camat kemarin telah mengatakan bahwa dulu ketika siswa itu tidak bisa matematika, dileskan supaya bisa matematika. Tapi sekarang itu diarahkan siswa itu bisa apa, bakatnya apa, ya, diarahkan sesuai dengan kemampuan dan minat bakat siswa. Berbeda dengan dulu, karena pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya berbeda, situasi di pesisir, di kultur di pegunungan, ya berbeda. Itu tidak bisa dipaksakan. Terus ada lagi kodrat zaman. Nah, kodrat zaman, manusia itu terbagi dari 6 generasi. Ada 6 generasi. Yang mungkin generasi 1, 2, dan 3 itu generasi yang sudah mungkin nenek moyang kita. Dan generasi 3, generasi X, itu sekitar tahun 60 sampai dengan tahun berapa ya? Generasi X itu mungkin Pak Bapak Tahan sama Pak Budiman itu masuk generasi X, dan juga Pak Jajah generasi X. Ada lagi yang disebut generasi milenial. Nah, itu berbeda. Ya, berbeda tentang kemampuan IT-nya saja berbeda. Nah, ada lagi generasi Z. Ya, generasi Z. Generasi Z itu siswa-siswa kita. Ya, siswa-siswa kita itu harus bisa menyesuaikan. Makanya harus adaptif terhadap perubahan. Ketika kita tidak menyesuaikan dengan siswa, kita akan kewalahan sendiri. Yang selanjutnya itu generasi alpha. Nah, generasi alpha sekarang itu lebih canggih lagi. Yang baru lahir, yang masih balita, megang HP saja, sekarang itu sudah bisa buka YouTube, buka segala macam. Berbeda dengan zaman kita dulu, nyapa kurso acos-acosan, ya seperti itu. Nah, dilanjut. Dan ini adalah budaya positif. Ya, budaya positif di situ adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadikan pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, luhur secara akhlak mulia. Lanjut lagi, Bu. Lanjut. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Ya, bahwa kebijakan universal adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat seluruh dunia. Nilai-nilai kebijakan universal ditemukan berasal dari budaya keyakinan agama. Mereka saling menjadi dasar bagi etika dan moralitas manusia di seluruh dunia. Dilanjut. Nah, apa saja nilai-nilai kebijakan universal itu? Di antaranya yang pertama keadilan. Contohnya, masih banyak dari nilai-nilai universal itu. Yang kedua kesetiaan, kebenaran, belas kasihan, kejujuran, kemurahan hatian, toleransi, keharmonisan, tanggung jawab, dan kepedulian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang perlu kita terapkan di dunia pendidikan, terutama kepada siswa kita. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan, ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu tentang hukum dan sanksi. Apakah hukum dan sanksi itu sama atau tidak? Beda. Ya. Kalau hukum misalkan apa?
sebuah hukuman bagi orang yang bersalah yang divonis berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan aturan perundang-undangan atau disebut lebih familiar negara kita berdasarkan KUHP. Sedangkan sanksi itu melekat pada masyarakat seperti sanksi sosial, itu sanksinya tidak melalui proses persidangan, tapi berdasarkan adat kebiasaan pelanggan, maka orang tersebut diberi sanksi seperti sanksi sosial yang berada di masyarakat. Oke, itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas penjelasannya, pemaparannya sangat betul sekali bahwa hukum itu adalah bersifat memaksa. Hukum itu mempunyai karakter yaitu menyakiti, menyakiti si korban. Sedangkan sanksi itu lebih ke kesepakatan. Ya, tadi Pak Ridwan juga menjelaskan bahwa seperti norma itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis, norma agama, norma sosial, norma kesopanan dan sebagainya. Banyak sekali norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, beda dengan hukum. Nah, ketika nanti kita akan membahas yang disebut dengan namanya nanti kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol apa? Kita sebagai pengajar. Nah, mungkin pada saat sekarang ini kita tidak sadar kita posisi di mana sekarang ini kita. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada lagi sebagai pemantau, ada lagi posisi teman, ada lagi posisi manajer, ada posisi pemberi rasa malu atau kesalahan. Nah, kita posisi di mana? Nah, setelah itu nanti ada yang disebut restitusi. Restitusi mengembalikan rasa bersalah anak menjadi anak itu percaya diri dan tidak mengulangi hal tersebut dengan tadi dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, sebaiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran ataupun di awal tahun pelajaran kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi siswa itu tidak takut karena akan sanksi, tetapi atas kesadaran diri sendiri, yaitu disebutkan disiplin positif. Disiplin positif. Jadi kita sebelum pembelajaran itu memberikan arahan kepada siswa, masukan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Misalkan kelas harus bersih. Jadi kalau sanksinya itu oleh siswa apa? Misalkan nanti dibersihkan lagi, tidak membuli, saling menghargai. Jadi ketika ada suatu kesepakatan di kelas, ditempel di dinding, ketika siswa pembelajaran itu mengetahui tentang hal-hal yang demikian. Nah, dilanjut nanti sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol, 15 menit lagi 10 menit lagi. 5 posisi kontrol, ada video, nanti kita lihat kita ada di posisi mana. Di kontrol. Awali hari minum Goel. Nanti kita lihat videonya, tayangan videonya ada di posisi mana. Buat kamu yang bersanset dengan set
berbahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan penilaian dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, So, Bapak Ibu, karena ini terkendala jaringan dari Dalek, jadi tidak bisa ditayangkan semuanya. Dari itu yang pertama itu adalah posisi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Nah, posisi penghukum tersebut itu mempunyai efek yang sangat luar biasa bagi anak. Anak-anak merasa gendong, ya, malu, karena itu sifatnya dipermalukan, ya, korbannya dipermalukan. Yang kedua tadi ada yang disebut dengan posisi kontrol, ya. Posisi kontrol yang kedua itu sebagai teman, ya. Sebagai teman itu dia akan lebih akrab. Misalkan keadaannya seperti ini. Nah, kenapa kamu terlambat dan sebagainya, terus jadi seolah-olah sebagai teman. Nah, itu juga akan mempunyai efek yang sangat buruk sekali. Apa? Dia akan mendapatkan merasa ada perlindungan, ada yang membackup di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini adalah
tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Mungkin waktunya nanti keburu habis sebentar lagi. Nah, yang itu adalah yang disebut dengan posisi kontrol merasa bersalah. Jadi anak itu akan diberikan beban yang sangat dalam sekali sehingga anak itu merasa bersalah, terus bersalah dan tidak mempunyai kepercayaan diri ke depannya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga itu adalah posisi teman. Ya. Nah, kenapa kamu terlambat? Kamu jangan seperti itu, nanti harus bangun pagi ya. Jadi ada keakraban di sana. Nah, posisi teman tersebut terkadang anak itu merasa ada yang melindungi dan tidak menghormati guru yang lain. Jadi ada salah satu guru yang dia senang seperti itu. Yang kedua, posisi memantau. Ketika ada yang terlambat seperti itu, anak itu dipanggil. Ya, kamu tahu konsekuensinya apa ketika terlambat? Ya Bu, terlambatnya misalkan saya itu harus membersihkan WC. Ya, nanti kamu setelah membersihkan WC. Jadi dia terus memantau si anak dengan memberikan sanksi. Ya, yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer itu yaitu ketika anak datang, dia mendengarkan dulu apa masalah, kenapa dia terlambat. Nah, karena saya kesiangan Bu, karena ibu saya sakit, dia dengarkan dulu. Nah, setelah itu dia tanyakan keyakinan tadi, yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, adakah solusi ketika kamu misalkan terlambat lagi? Ya Bu, nanti saya akan setel alarm dulu. Apakah ada keluarga kamu, ibu atau siapa yang bisa membangunkan? Ada Bu. Nah, nanti kalau memang tidak ada, biar Bu tahu nanti. Semoga kamu siap dari kamu akan sepakat dengan keyakinan yang kamu buat itu. Nah, seperti itu. Jadi ada namanya komunikasi timbal balik antara si siswa dan si guru. Nah, itu. Dan ini adalah posisi dominan itu posisi yang sangat sulit sekali. Ya, ketika kita emosional kita sedang tidak stabil sebagai guru karena kita manusiawi, mungkin kita ada di posisi pemarah. Ketika emosional kita sedang enak tenang, mungkin kita ada di posisi manajer ataupun yang lainnya. Jadi tergantung di situasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah segitiga restitusi ini adalah pengembalian kembali ketika siswa itu merasa mempunyai kesalahan. Ya, pertama dengan validasi tindakan, yang kedua mengembalikan hal yang baik, yang ketiga yaitu validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga meyakinkan keyakinan. Jadi kita ketika ada siswa yang bermasalah, itu kita tanya dulu hal apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya memberikan suatu hal yaitu memvalidasi kebutuhan seperti tadi. Apa saja yang bisa dilakukan sehingga tidak melakukan hal seperti itu lagi. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga itu menerapkan suatu keyakinan sehingga siswa itu akan sadar akan kedisiplinan positif yang dia bangun sendiri, sehingga kita tidak usah membuat sanksi, dia sudah sadar akan keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan intrinsik, ya, penerapan kedisiplinan intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik kita yang memaksa, kalau intrinsik kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu kalau saya bahas itu terlalu banyak mungkin. Jadi terbatas waktu, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi sekolah kita, karena sebuah visi SMP 1 Waluran sudah saya kolaborasikan dan ada satu keterkaitan SMP 1 Waluran dan juga segitiga visi guru penggerak, yaitu di dalam satu bingkai dalam satu wadah, yaitu P5 Kekuatan Profil Pelajar Pancasila. Dan di sini kita sepakat bahwa pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa, bukan berorientasi kepada murid pada saat ini. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu seorang guru itu, beliau mengatakan kita lepaskan semua ikatan, datang dengan hati yang tulus, tidak menuntut sebuah hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Nah, berhamba pada sang anak ini bukan suatu kita menyembah anak, tetapi berorientasi kepada sang anak. Jadi tujuan pendidikan itu menurut beliau itu murid, ya, seperti itu. Jadi kita berorientasi pada sang anak, yaitu kepentingan kita itu dititik beratkan kepada anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Derajat.